Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Megita. Dan hari ini aku happy banget karena mungkin kalian melihat ada yang beda. Ya, jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku akhirnya bisa lepas behel. Yeay! Mungkin kalian yang udah pernah ngikutin dari dulu, jadi awal pertama kali aku pakai behel itu tuh di tahun 2019 sekitar bulan April. Dan nanti kalian bisa tonton lagi videonya. Itu tuh kayak apa aja sih proses awalnya, terus harganya berapa, gimana tahapannya, itu udah aku jelasin di situ. Terus ada beberapa juga video lainnya tentang behel yang aku masukin di playlist behel kalau nggak salah namanya. Dan nanti kalian bisa cek-cek aja terus di situ. Nah oke, jadi hari ini aku mau ngasih tahu lebih ke proses kalau misalkan kalian udah selesai pakai behel, terus biaya yang dikeluarkan gimana, terus cara perawatannya tuh after itu tuh kayak gimana. Nah jadi yang pertama itu aku mau ceritain itu ketika kalian udah pakai behel tuh prosesnya tuh apa aja. Yang pertama ya udah pernah aku jelasin juga ya, jadi kan kalian tuh harus kontrol dan setiap kontrol itu tuh beda-beda perawatannya. Nah untuk yang terakhir ini itu karena aku emang concernnya udah cukup rapi, terus emang pengen lebih ngepresisiin, jadi itu gigi aku tuh selain cuman kayak diganti kawat, ganti threadnya, itu juga ada proses pengikisan. Dan itu tuh tergantung juga sih sama kondisi gigi kalian tuh kayak gimana. Ada yang sampai dicabut, ada yang cuman dikikis atau diselisi gitu. Tapi kalau aku kondisinya nggak perlu dicabut, jadinya cuma diselisi aja dan disesuaikan. Kalau aku pribadi, aku request ke dokternya, pokoknya aku pengen gigi yang depan yang seri ini tuh ada di depan lurus gitu, meskipun sebenarnya kondisi gigi aku tuh nggak seimbang, jadi yang kanan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kiri. Nah tapi kan aku minta kayak gitu, jadi disesuaikan sama dokternya. Jadi balik lagi juga ke kalian harus diskusi juga sama dokternya, kalian pengennya tuh gigi kalian tuh kayak gimana presisinya. Setelah selesai prosesnya, tibalah hari pelepasan behelnya. Nah jadi pas lepas behel itu prosesnya apa aja? Yang pertama tentunya dilepasnya, dibuka semua si kawat-kawat yang nempelnya, terus kan masih ada kesisa lem-lemnya itu. Nah lem-lemnya juga dibersihkan. Kalau aku sendiri karena aku gak mau ribet dan aku tuh pengen sekali udah beres, jadi aku ambil paket. Kalau di klinik dokter aku itu ada paket kayak khusus untuk pelepasan behel gitu, yang sama retainer dan juga bleaching. Kenapa aku ambil yang itu? Karena biasanya kalau habis buka behel kita kan bertahun-tahun ya, aku aja itu sekitar 3 tahunan lebih pakai behel, dan biasanya tuh gigi kita tuh karena pakai behel tuh kan susah dibersihin, jadi biasanya agak menguning gitu dari biasanya. Makanya aku pilih paket yang udah sama bleaching dan juga retainer. Paketnya macem-macem, tapi aku pilih itu ya biar sekali aja dan gak usah bolak-balik lagi ke dokter kayak gitu. Untuk prosesnya itu yang pertama tadi ya, setelah dilepas si behel dan kawat dan lain-lainnya, terus karetnya di lemnya itu tuh dibersihin, jadi kayak semacam dikikir gitu pakai alat. Nanti ini kalian bisa lihat ya videonya, udah aku videoin juga. Terus habis itu juga di scaling karena ada banyak bekas karang gigi yang emang karena dulunya susah sikat gigi kan ya pas pakai behel. Terus proses bleachingnya. Nah untuk bleachingnya ini tuh beda-beda juga tiap klinik paketnya, karena aku udah include si paket yang pelepasan behel itu tadi, jadi aku langsung detik itu juga. Jadi aku tuh kurang lebih pas proses pelepasan behel itu sekitar 3 jaman untuk proses dari lepas behel, scaling, terus pembersihan si lem-lem sampai bleachingnya itu. Untuk harga paketnya sendiri itu juga pasti beda-beda tiap klinik. Kalau aku itu karena lagi ada promo yang paket kurang lebih sekitar 4 juta, itu udah sama bleaching, pelepasan behel dan juga retainer. Nah untuk retainernya itu macam-macam retainer tuh banyak. Nah, tapi kalau misalkan di klinik aku tuh pakai retainer yang bening, yang kayak gini bentuknya. Jadi semacam kayak liner gitu. Nah kayak gini. Ini itu awalnya gigi kalian dicetak. Jadi sebelum di bleaching, setelah gigi kalian dibersihin, itu dicetak dulu tuh pakai cetakan gigi yang pas mau kalian pasang behel buat masang retainer. Terus si retainernya kalau aku sih nggak langsung jadi kayak nunggu 2 hari itu baru jadi retainernya dan bisa aku ambil ke kliniknya. Tapi waktu itu kan aku nggak bisa ambil, jadi bisa digojekin dari si kliniknya ke tempat tinggal aku. Nah, lalu setelah itu, setelah proses pelepasan, terus juga bleaching dan lain-lain, perawatannya tuh gimana sih? Terus cara pasang retainernya tuh gimana?
Ya karena banyak banget nih kasus teman-teman aku yang udah lepas terus giginya gerak lagi, dan aku juga nggak mau. Tadinya niatnya sebenarnya pun aku tuh nggak harus sekarang langsung buka, cuman karena kantor aku tuh sekarang jaraknya lumayan jauh dari klinik gigi aku, jadi aku mager harus selalu konsul ke sana karena macet juga, susah juga jadwalnya, jadi udah capek banget sama harus konsul dan ya pergi bolak-balik. Jadi ya udah gitu, aku lepasin behelnya sekarang gitu, makanya aku wajib banget pakai retainer karena aku nggak mau gerak lagi si giginya gitu. Nah, untuk pemakaian retainernya sendiri, kalau misalkan rekomendasi dari dokter aku itu harusnya digunakannya itu tuh all day. Jadi setiap hari, setiap waktu tuh harusnya digunain. Cuman karena gak nyaman, kayak ada sesuatu yang ngehalangin gitu. Meskipun si retainernya tuh bening, gak kelihatan dan tipis, gak terlalu tebel, tapi tetap aja tuh kayak gak enak kalau dipakai ngomong, dipakai makan, of course nggak bisa. Jadi kalau aku sih pakainya pas malam aja mau tidur gitu. Kata dokternya pun nggak apa-apa sih, yang penting tiap hari pakai dan jangan bolong-bolong. Tapi lebih bagusnya lagi itu harusnya dipakainya seharian dan jangan dilepasnya tuh cuma pas makan sama sikat gigi aja kayak gitu. Kayak gitu sih overall untuk perawatannya. Mungkin itu aja review aku hari ini tentang gimana proses aku, terus juga pengalaman aku lepas behel dan kesan-pesannya. Itu banyak banget sebenarnya, dari mulai aku pasangnya itu di kliniknya dulu di FDC, terus aku pindah ke Jakarta Dental Clinic karena ngikutin dokternya, dan itu tuh emang capek banget proses itu. Tapi ya gimana lagi ya, karena udah masang kan harus selesai gitu. Karena kalau misalkan gak sampai selesai itu sama aja kalian kayak buang-buang uang jutaan gitu kan, sayang banget. Jadi buat kalian yang emang pengen nih, kalian tuh harus mikir. Jadi jangan kayak cuman pengen buat gaya-gayaan doang, atau cuman pengen kayak aku pengen doang, tapi kalian tuh gak tahu prosesnya sepanjang itu dan selama itu, dan ya emang harus prepare dan mau untuk meluangkan waktu, meluangkan biaya sampai selesai. Karena kalau nggak sampai selesai itu tuh sama aja kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit juga. Oke, itu dia cerita aku hari ini mengenai pengalaman aku lepas behel. Kalian kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya tentang perbehelan, boleh kalian langsung komen di bawah, dan kalian bisa follow Instagram aku juga di Meiditalk. Nanti kalian bisa DM aku juga ke sana. Oke, see you on my next video.